Selamat siang anak-anak. Siang hari ini kita akan kembali belajar. Langsung saja ya, dibuka buku paketnya. Pelajaran kita pada siang hari ini mata pelajaran IPS. Judulnya adalah tentang hidup rukun. Nah, hidup rukun berarti hidup dengan damai. Nah, anak-anak coba perhatikan di gambar ini ya. Nah, di sini ada sebuah keluarga yang hidup dengan damai, yang hidup dengan rukun. Mereka saling berkomunikasi. Jadi, keluarga yang damai itu seperti yang ada di gambar ini ya. Mereka saling berkomunikasi. Jadi, bagaimana kita mau hidup damai? Bagaimana kita mau hidup rukun? Yaitu dengan cara salah satunya adalah berkomunikasi. Kepada siapa? Kepada anggota keluarga kita. Jadi, damai dengan orang, kita mulai, anak-anak bisa mulai dengan keluarga. Ya. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan ya, anak-anak ya. Kamu dan Mr. Andi adalah ciptaan Tuhan sebagai makhluk sosial. Nah, anak-anak dan Mr. Adi tidak dapat hidup sendiri, ya. Dicatat ya, diingat-ingat ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi, anak-anak dan Mr. Adi selalu memerlukan atau membutuhkan pertolongan orang lain. Ya, selalu memerlukan atau membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi makanya kita harus berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, anak-anak kalau bangun pagi itu jangan nangis dulu ya. Jangan rewel dulu ya. Minta ini, minta itu ya sama papa mama. Jadi anak-anak harus bangun pagi lalu berdoa biar diberkati oleh Tuhan dan ada damai di hati. Kemudian nah, poin yang ketiga anak-anak ya, hidup rukun dapat diciptakan dengan melakukan hal yang baik. Nah, anak-anak ternyata bisa melakukan hal-hal yang baik ya. Nah, yang pertama contohnya saling membantu. Nah, anak-anak tentunya pernah kan menolong temannya, atau membantu papa mamanya, atau membantu kakak atau adiknya. Yang kedua, menghormati orang lain atau mau mengakui kesalahan. Nah, menghormati dan mengakui kesalahan. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan ketika anak-anak mau berdamai dengan orang yaitu adalah menghormati sesamanya atau mengakui kesalahan jika memang anak-anak sudah berbuat salah. Nah, yang ketiga, bersikap pemaaf. Nah, bagaimana supaya di keluarga kita dapat hidup rukun atau damai, yaitu saling memaafkan. Nah, ini penting sekali ya, anak-anak di rumah. Kalau ada orang yang salah, terus minta maaf, yang harus dimaafkan ya. Kita juga sebagai manusia, anak-anak dan Mr. Adi, itu banyak salah dan dosa kepada Tuhan. Nah, Tuhan selalu memaafkan kita. Karena kita anaknya Tuhan Yesus, maka harus bisa juga memaafkan. Kemudian, poin yang keempat itu bersifat sabar. Nah, anak-anak, yang satu ini sulit sekali dilakukan oleh semua orang atau anak-anak yang sekarang ini ya. Apalagi kalau permintaannya nggak dipenuhi sama papa mamanya ya. Biasanya minta roti atau biasanya minta kue dibelikan sekarang. Ya sekarang, nggak mau nunggu nanti. Nah, itu juga salah ya. Nah, di sini mengajarkan kita supaya keluarga kita hidup rukun, anak-anak harus bersabar. Nah, gambar yang ada di depan atau yang ada di layar, hidup rukun dengan keluarga, membantu orang tua. Nah, kira-kira gambar itu atau anak itu lagi ngapain ya?
Nah, betul, tentu saja anak itu lagi membantu orang tuanya. Ngapain? Lipat baju, ya. Jadi, anak-anak bisa melakukan di rumah. Nah, kalau kita mau hidup rukun, damai dengan keluarga, salah satunya kita harus bisa membantu orang tua, ya. Anak-anak bisa melakukannya nanti supaya mama dan papa bisa selalu senyum, bisa selalu tertawa melihat anaknya bisa membantu dengan melipat baju, ya. Yang kedua, nah, itu kira-kira lagi ngapain itu anak? Nah, betul saja, anak itu lagi mencuci piring. Jadi, anak ini sedang membantu ibunya mencuci piring atau gelas di dapur. Nah, anak-anak bisa lakukan juga ini ya. Nanti bisa mencuci piring atau bisa mengangkat piring atau bisa mencuci gelas ya sambil berbicara dengan mamanya, sambil ketawa-ketawa dengan mamanya ya. Jadi hidup rukun itu kita mulai dari keluarga. Nah, salah satu lagi contohnya yaitu menyapu halaman. Nah, kalau anak-anak bisa melakukan contoh-contoh yang tadi yang seperti ada di gambar, itu betapa bahagianya mama papa yang ada di rumah. Mereka senang sekali. Bahkan mereka senyum-senyum melihat anaknya bisa membantunya, ya. Tadi salah satunya melipat baju, kemudian membantu mencuci piring. Nah, yang terakhir ini menyapu halaman. Pastinya papa mama ketika melihat kamu bisa melakukan itu, pasti mereka senang sekali. Ya. Jadi anak-anak, inilah yang dinamakan kita hidup rukun atau berdamai. Jadi kalau kita melakukan ini, bukan menangis, bukan minta ini itu dibelikan sama papa mama, maka keluarga kita harmonis, maka keluarga kita damai. Maka anak-anak tidak dimarahin sama bapaknya, tidak dimarahin sama ibunya. Tapi mereka senang karena anak-anak bisa belajar membantu mereka. Nah, anak-anak yang sedang belajar, coba perhatikan video ini ya. Ada seorang anak yang lagi membantu mamanya mengerjakan pekerjaan di rumah. Kenapa? Karena keluarga ini, keluarganya keluarga yang rukun, damai. Silakan dilihat ya. Ternyata sudah pagi. Oh, ibu sedang menyuci piring di dapur. Aku punya ide. Aku akan membersihkan rumah membantu ibu. Tiba, bisakah tolong ambilkan aku sapu?
Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan videonya ya. Nah, sekarang di buku yang sedang kalian pegang, nah di situ ada cerita tentang keluarga Arif, dan kemudian di halaman yang ke-6 nah, nanti silakan dibaca ya yang ini. Oke, kemudian halamannya yang ke-6, halaman ke-6 silakan dikerjakan. Ya, di sini dikatakan buatlah daftar kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk membantu orang tuamu di rumah. Nah, misalnya pagi, apa saja yang bisa kamu lakukan di rumah untuk membantu orang tua? Ya, 1, oke, nggak apa-apa. 2 atau lebih dari 2 juga tidak apa-apa. Kemudian siang hari, nah apa yang bisa kamu lakukan? Tuliskan di sini ya. Kemudian di malam hari, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu keluarga? Supaya apa? Supaya tercipta keluarga yang harmonis, rukun, dan damai. Ya, silakan dikerjakan ya. Ini tugasnya ya. Oke, terima kasih.